Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema Thariqah adalah teknik menyedapkan rasa. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Mazhab ini berkembang, tapi di samping kirinya ada thariqah juga berkembang. Dulu ada namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya murid namanya Habib Al-Ujaimi. Ada muridnya Daud At-Tai. At-Tai punya murid Ma'ruf Al-Kharqi, Sarri Sakti. Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka dulu disebut thariqah Junaidiyah. Apa nama thariqahnya? Junaidiyah. Tapi thariqahnya lebur, banyak cabangnya. Cabangnya ada thariqah Naqsyabandi, ada Qadiriyah, ada Khalwatiyah, ada Suhrawardiyah, ada macam-macam nama thariqah pecahan daripada Imam Junaid. Dalam pecahan itu, kita ambil dua sampel, thariqah Naqsyabandiyah dan thariqah Qadiriyah. Nabi berbicara dalam syariatnya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada syurb, fi syurb, mau ya? Air al-maksum, ada gak? Pakai bahasa Arab gak paham, anda bilang Moya al-maksum. Maaf merepotkan ya. Gak usah pakai gelas, duduk gini aja. Duduk gini aja. Bismillah. Ayat ini syariat nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19. Ada dalil dari hadis, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling nikmat, paling lezat, paling afdal, paling bermutu, paling jitu, itu adalah la ilaha illallah. Terus caranya gimana? Coba antum baca la ilaha illallah. Biasa aja kan? Coba baca la ilaha illallah. Ada yang tahu, ketahuan tuh kalau sudah berarti dia ngambil thariqah sudah tuh. Tapi kalau la ilaha illallah itu belum tuh. Saya tahu dari suara aja itu ngerti. Apalagi kadang-kadang kalau sudah dihentakkan ke dalam kolbu ini kan bercahaya kalau disebut nama Allah. Itu terasa tuh cahayanya, gitu. Dan memancar di wajah. Ada wajah keasikan. Karena afdhalu zikri, zikir paling enak, paling nikmat la ilaha illallah. Kalau orang Sunda, makanan paling enaknya apa? Karedo. Bener Pak? Tempe. Santri ini ya, Batagor pagi. Ini yang ngomong orang Padang. Tadi orang Sunda yang ngomong. Kayaknya yang bisa orang Sunda nih. Bener? Karedo? Oke. Karedo, kalau cara buatnya ditonton di YouTube, buat sendiri, beda gak dengan emak-emak kita yang dulu buat? Beda? Kenapa beda? Suka enak aja. Thariqahnya, tekniknya. Maka thariqah itu teknik. Beda warung, beda rasa, bener. Bahan sama. Bahannya apa aja? Kucing. Kalau saya makan keredok saya nggak nanya. Yang penting enak, gitu. Yang penting buatnya enak. Tipe-tipe murid begitu. Ada murid mau tinggal jadi aja. Udah Pak Kiai, Pak Ustadz, ajengan, ajarin zikir, udah pusing. Tapi kalau sang guru tahu, la ilaha nafi illallah isbat, diambil dari pusar, dibawa ke gitu caranya. Itu cara ngaduk kalimah dalam kolbu. Ya, kalau salah aduk jadi nggak tuh barang? Nggak jadi. Kelebihan gosong, kurang nggak mateng, nggak enak. Sama. Jadi kalau kita nih zikir, coba sendiri hasil lihat YouTube. Ya beda kalau ketemu. Ya beda. Abis makan di tempat orang jual karedok yang enak di Bandung, kita nggak belajar cara buatnya.
besok balik, kita nggak belajar nih, kita cobain di rumah dengan cara yang lama, rasanya beda nggak? Oke, tapi kita datang ke kokinya, ajarin dong, diajarin lah sama dia tekniknya, kita cobain di rumah, rasanya sama atau beda? Tetap beda. Tetap beda. Zikir depan guru nikmat karena disuapin sama beliau. Cobain di rumah, tekniknya udah dikasih nih, istighfar, tawasul, apalagi, oh semuanya lengkap ya, nih bahannya, kamu cobain sendiri di rumah. Kita cobain, kok ambar ya? Kenapa? Karena kita belum terlatih. Sang guru, napas dia udah begitu ya. Ibu kita karena sudah lama jadi ibu, dia tiap hari harus buat masak buat anaknya, maka enak jadinya. Ya tetehnya jadi ibu tapi bukan yang masak, sama aja, ambar juga. Saya kan orang Padang, itu suka mengamati rasa rendang. Sama-sama resto A tapi beda tukang masak, kokinya beda rasa, padahal mereknya sama ya, sama-sama rendang loh ya, padahal bahannya sama. Itu namanya thoriqah. Beda cara adukannya, beda teknik membuatnya. Masukin daging ke dalam santan aja itu ada timingnya, bener? Emang begitu. Sama, kadang guru ini nafsu punya murid, belum saatnya dimasukkan daging kalimatullah ke dalam qalbu murid, udah dikasih-kasih aja, namanya obral zikir. Jangan lagi obral zikir, ini kalimat thayyibah, ini kalimat mahal, afdalul zikri la ilaha illallah. Pelan-pelan, kecuali si murid udah lama zikir, udah lama berguru dan direstui oleh gurunya, baru kita kasih, walaupun sekali bertemu boleh. Cuma baru kemarin sore hijrahnya udah minta talqin aja ya. Kan orang kebanyakan pengen begitu. Tunggu dulu ya. Mau makan, kita mau makan nih, piring kita kotor, diapain dulu? Langsung makan? Langsung masukin karedok? Ya. Ya, dicuci dulu. Dilap dulu, itu namanya taubat. Kolbu ini kan tempat, kalau kita nih maksiat pakai mata, pakai telinga, itu di kolbu tuh nodanya banyak. Itu harus dibenerin dulu, baru nanti kalimah la ilaha illallahnya masuk ke dalam kolbu, dan dia tidak ada halangan, masuknya nikmat. Tapi coba jus stroberi, enak gak? Cuma di dalamnya ada dahak. Di gelasnya ada dahak, gimana? Rasa jelly ya? Rasa apa? Dawet ayu, warnanya berubah, mau? Kan gak mau. Jusnya enak, tapi di dalamnya sudah ada yang menjijikkan, kita gak bisa menikmati. Inilah yang terjadi pada murid yang dia talqin zikir sebelum kolbunya dibersihkan. Pembersihan kolbu cukup istighfar dan taubat, sederhana aja. Pengakuan kepada Allah, nggak perlu kepada guru, ke Allah aja, cukup Allah yang tahu masa lalu kita. Gak usah kita kemudian sampaikan kepada orang ya. Semua kita ini kan punya masa lalu yang gelap, bahkan mungkin ya pelangi-pelangi, kadang gelap, kadang terang gitu ya. Ya inilah kita, kira-kira begitu. Kita emang begitu, mau gimana lagi. Maka saya nggak percaya ada orang suci 100% kecuali Nabi Muhammad SAW, kecuali para nabi. Nggak percaya saya selain mereka. Kalau mereka emang maksumuna, dijaga oleh Allah. Kalau almarhum Haji Maksum, namanya Al-Maksum, beliaunya nggak maksum. Benar Pak Cepi? Pernah dimarahin nggak Pak Cepi? Tuh, dokter aja bilang pernah marahin. Menurut pandangan Pak Cepi sebagai anak, ayah pernah salah nggak? Pernah Pak Hatu, namanya Al-Maksum benar. Maksud saya apa? Label-label A, B, C, D tidak akan merubah subjeknya. Kita bilang nih, inilah ajaran Rasulullah, inilah yang paling murni, ini langsung dari salafus saleh. Belum tentu, itu kan klaim aja. Inilah yang paling benar, inilah thariqah yang paling sahih, kan klaim, iklan kecap. Ya, nomor 1 terus. Oke?
Itu baru thariqah tuh. Udah mulai paham? Sama-sama karedok, tapi beda teknik, beda koki, hasilnya beda. Sama-sama thariqah qadiriyah, tapi beda mursyid, beda guru, beda mentor, beda murabbi, beda hasilnya, beda enaknya. Dan jangan salahkan para salik, para penikmat ini, dia sedang memburu restoran ruhani, namanya Naqsyabandiyah. Siapa dulu kokinya? Siapa dulu pimpinan dapurnya? Siapa dulu pemiliknya? Ya. Apalagi sudah beda menu. Naqsyabandiyah menunya beda dengan Qadiriyah. Di Naqsyabandiyah zikir lembut dulu, baru zikir keras. Nggak ada keras juga sih, zikir bersuara aja. Di Qadiriyah zikir keras dulu, la ilaha illallah, gitu kan? Kalau di Naqsyabandiyah enggak, mata dipejam, lidah dikunci, sebutlah selembut mungkin nama Allah. Kayak kita bermanja-manja kepada sang kekasih bernama Allah. Beda nggak? Beda badan lemes-lemesin. Kalau di thariqah qadiriyah enggak, kalau perlu tangan dikepal. Dulu saya belajarnya begitu. Kepal tanganmu, ya. Tarik nafas, baca. Mulai dari zikir hu Allah, la ilaha illallah, Allahu, semuanya itu. Ada zikir hu aja, ada ahad-ahad aja. Betul-betul menghentak di dalam badan ini. Ada ilustrasi lain. Kita ini ada yang suka musiknya nge-rap, nge-rock, ada yang suka musiknya slow, bener. Ini wajahnya wajah apa nih? Nggak percaya. Yuk, sukanya apa? Jangan-jangan haram lagi. Sukanya hadroh. Hadroh itu udah separuh-separuh ngerok, tang-tuntang. Saya alirannya slow. Jadi kalau datang ke hadroh, saya request yang lembut dikit ya, gitu. Karena kalau denger dulu masih muda banget, seneng. Dulu thariqah qadiriyah, thariqah samaniyah yang saya pelajari, kita seneng kalau zikir keras, apalagi kalau dikasih duk-duk. Allah, la ilaha illallah, nikmatnya bukan main. Kalau seminggu itu nggak ada zikir keras, kayaknya dunia ini hambar. Dulu begitu. Belakangan umur udah nambah, ya senangnya yang adem-adem, yang lembut-lembut, tapi tidak anti zikir keras. Memahami zikir keras ini beda gitu. Cari senangnya yang lembut-lembut. Datanglah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang hijrah ke Makkah. Dia belajar dua thariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Dia gabunglah satu paket, zikir keras dulu, habis itu lembut. Ya boleh-boleh juga sih. Makanya kalau datang ke pusat-pusat tarekat di Bandung, di Tasik, di Garut, mau jalurnya yang manapun, kalau di Tasik kan sudah masyhur tuh, Abah Anom, Suryalaya, macam-macam. Di sini ternyata juga ada TKN tapi beda jalur. Metodenya sama, keras dulu, baru lembut. Kenapa? Karena memang sudah satu menu. Ya. Cuma kenapa yang ini enak, terkenal, yang itu tidak? Kenapa? Sama kayak rumah makan, yang ini terkenal, yang itu tidak. Padahal rasa, bukan rasa, menunya sama. Rasanya beda. Jadi lidah ini nyari rasa. Kalau makanannya fisik, maka lidahnya lidah fisik. Kalau kolbu, fisik atau non-fisik? Maka yang dia sedang cari, menu-menu makanan non-fisik.